Yang tadi loh, yang apa? Yang dapur kita. Kenapa jauh sekali? Dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Itu poin saya dari dulu. Hanya itu. Relawan Front Persaudaraan Islam atau FPI membawa bantuan logistik menuju Mamuju. Pemberangkatan relawan kemanusiaan Front Persaudaraan Islam gelombang pertama 4 orang laskar menuju Mamuju Sulbar pada malam ini tanggal 15 Januari 2021. Kemana kalian yang sok hebat dengan FPI kemarin? Jam berapa tadi di sini, Ustaz? Jamnya dari tadi malam, kita turun jam 8 kemarin malam. Berapa anggota diterjunkan ini, Ustaz? Sekitar 30-an. Ini dari Laskar FPI Sulsel atau Makassar? Campur ya? Datang pertama itu berarti kalau semua sekitar hampir 10 trek yang sudah sampai ke sini, ya, seluruhnya. Meski tanpa atribut, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalsel. Jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil zikir, ada di TV? Giliran ngegerebek, baru masuk TV. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum, saudara, buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi, ada masuk TV. Tapi giliran FPI lagi ngemplang liberal, masuk TV. Tiap hari disetel. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun, masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang gak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang mulu tiap hari ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah perjuangan. Ini namanya perjuangan, dinamika, nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media, tapi yakinlah, kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da umajahilu, manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bughd, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah bukut iri dengki, walaupun kita baik tetap jelek, walaupun kita udah benar tetap salah, apalagi salah. Udah susah. Kalau udah begitu kita serahkan saja, fatawakal. Meski tanpa atribut, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalsel. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak beberapa hari lalu. Banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi selama 3 hari terakhir. Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Kalsel diturunkan ke beberapa lokasi yang paling parah terdampak banjir di Kalsel sejak Kamis. Personel Brimob Polda Kalsel yang diterjunkan dibagi ke wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Tengah, Hulu Sungai Tengah, HST, dan Tanah Laut atau Tala untuk melakukan evakuasi warga. Menggunakan perahu karet, tak hanya warga, namun barang-barang penting milik warga yang masih dapat diselamatkan juga dievakuasi ke tempat yang aman dari banjir. Operasi kemanusiaan yang dilakukan personel Brimob ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Kalsel, Kombes Pol Roni Suseno SIK. Selain aktif membantu proses evakuasi warga, personilnya akan tetap bersiaga di kawasan tersebut untuk membantu masyarakat hingga banjir surut, kondisi aman, dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal nantinya. Sementara terpisah, sebanyak 15 personil SAR, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel juga diterjunkan untuk membantu korban banjir di Desa Pengaron, Kabupaten Banjar, dan Desa Bati-Bati, Kabupaten Talas sejak Kamis kemarin. Begitulah dikatakan Direktur Polairut Polda Kalsel, Kombes Pol Nyoman Budiarja SIK. Dia mengatakan personil yang diterjunkan tersebut bergabung dengan personil dari Polres dan Polsek setempat serta relawan fokus membantu mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumah di Kampung Banjir.
Selain membantu evakuasi, pihaknya juga melakukan patroli di daerah setempat untuk mengetahui daerah banjir lain. Berdasarkan data dari personel Ditpolairut Polda Kalsel, banjir yang merendam Desa Pengaruan Kabupaten Banjar mencapai ketinggian lebih 1 meter dengan jumlah rumah yang terendam sebanyak 200 unit dan jumlah kepala keluarga sekitar 250. Sedangkan banjir yang berada di Desa Bati-Bati Kabupaten Tala mencapai ketinggian air lebih dari 1,5 meter dengan jumlah kakak terdampak sekitar 394. Selain mengevakuasi masyarakat beserta harta benda lainnya ke tempat aman, personel Ditpolairut Polda Kalsel juga memberikan sembako sembari menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap resiko bahaya aliran listrik. Sementara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan juga menjadi satu kecamatan yang terdampak banjir. Diungkapkan Camat Gambut Ahmad Fauzan, SSTP, banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak 40 tahun terakhir merendam kecamatan tersebut. Menurutnya, ketinggian air di jalan-jalan masuk komplek atau gang sudah sepaha. Sementara untuk di dalam rumah ada yang mencapai selutut atau di atas 50 cm. Mengingat banjir ini adalah yang terparah, pihaknya menginstruksikan kepada lurah dan pembakal untuk mendirikan posko siaga banjir sekaligus untuk tetap tempat pengungsian di tiap desa dan kelurahan. Semenjak debit air semakin naik dari kemarin, menurutnya sudah hampir 100 orang yang dievakuasi ke gedung serbaguna. Namun saat ini bertambah menjadi 100 lebih yang terdiri dari ibu-ibu, lansia, anak-anak dan lainnya. Sedangkan pengungsi di Kelurahan Gambut mencapai 7.000 atau sekitar 2.250. Untuk bantuan saat ini, yaitu bantuan logistik yang didapat dari anggota DPRD Dapil 3 dari Putra dan Putri Asli Gambut, Kabupaten Banjar, PDAM, Intan Banjar, Bank BRI, PD Baramarta, Dinsos Kalsel, dan para dermawan lain. Evakuasi warga yang terdampak banjir ke gedung serbaguna Aula Kecamatan Gambut di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dirinya juga tidak memungkiri masih menunggu dan mengharapkan bantuan dari BPBD Kabupaten Banjar. Bantuan terpenting juga memerlukan karpet atau alas tidur serta selimut untuk warga, khususnya para lansia dan anak-anak yang ada di pengungsian. Diketahui dalam proses pengevakuasian warga Kecamatan Gambut, pihaknya berkoordinasi serta bekerja sama dengan TNI Koramil 100608 Gambut, Polsek, UPT Damkar, serta dibantu oleh relawan Kerukunan Gambut yang merupakan gabungan BPK swasta dan relawan di Gambut. Sementara itu, di media sosial beredar foto dan video keterlibatan mantan anggota dan simpatisan Front Pembela Islam. Meski tanpa atribut, mereka yang kini menyebut sebagai Front Persaudaraan Islam mendirikan posko hingga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terjebak banjir di sejumlah kabupaten, salah satunya Kabupaten Tanah Laut. Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan melalui Hilmi Kalimantan Selatan memutuskan untuk membuka 2 posko dapur umum untuk warga terdampak banjir, yaitu 1 posko dapur umum berada di Desa Bati-Bati serta 1 posko lagi berada di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati. Zainal Abidin, Koordinator Lapangan